Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kegembiraan akhirnya bisa dirasakan Sriwijaya FC usai berhasil bertahan di Liga 2. Keberhasilan ini tak luput dari peran sang asisten manajer Muhammad David yang memberi dukungan penuh, baik moral dan material. Apa alasan kuat sang asisten manajer melakukan hal tersebut? Dan bagaimana Sriwijaya FC ke depan? Kita akan berbincang langsung dengan Muhammad David yang saat ini sudah hadir bersama kami di Kompas TV Palembang. Ya. Selamat pagi Pak David. Pagi Mbak. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini nih. Pak David, setelah melewati masa sulit, saat ini Sriwijaya FC akhirnya selamat dari zona degradasi, tetap bertahan di Liga 2. Saya penasaran nih, apa yang Bapak rasakan saat ini? Ya, saya sendiri sangat bahagia ya. Rasa bahagia saya sudah saya luangkan saat itu setelah partai PSM Medan berhadapan dengan Sriwijaya FC. Di mana kan Sriwijaya FC menang 1-0, nah itu adalah salah satu suatu kebahagiaan buat saya sendiri, sehingga saya harus melakukan sujud syukur di lapangan saat itu, meluapkan kebahagiaan saya terhadap tim kesebelasan Sriwijaya FC. Ya, untuk saat ini saya merasa bangga lah melihat tim Sriwijaya FC mampu bertahan kembali di Liga 2, yang dimana itu sudah menjadi janji saya kepada warga Sumatera Selatan untuk tetap melakukan tetap untuk membantu dan menolong Sriwijaya FC agar tidak jatuh ke zona degradasi di Liga 3, Mbak. Ya, Pak David, ini kan mulai dari pemain, pelatih sampai supporter ini kompak memberikan penghormatan untuk Anda usai pertandingan ini melawan PSMS Medan pada kemarin. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya, saya sendiri merasa haru lah melihat situasi yang dilakukan para pemain Sriwijaya FC, memasang status di WhatsApp-nya masing-masing bergambarkan saya sang penyelamat lah untuk Sriwijaya FC. Itu juga bukan juga jadi peran penting saya ya untuk melakukan penyelamatan Sriwijaya FC. Itu semua berkat dukungan moral dari semua masyarakat Sumatera Selatan, supporter yang telah memberikan motivasi kepada para pemain. Saya hanya di situ berperan untuk membangkitkan kembali apa gairah pemain Sriwijaya yang saat itu mungkin sudah hampir hilang kepercayaan diri lah untuk bermain di Sriwijaya. Nah, maka dari situ saya melihat kondisi seperti itu, saya datang, hadir dan memberikan kepercayaan pada para pemain agar dapat bisa bangkit kembali. Bisa menunjukkan loyalitasnya kepada Sriwijaya FC, karena klub Sriwijaya FC kan merupakan suatu klub sepak bola ikon menjadi Sumatera Selatan. Maka dari itu saya sangat cukup sedih lah apabila Sriwijaya FC itu bisa jatuh ke degradasi. Kita melihat beliau Sriwijaya FC di Liga 2 aja, kita kan udah sedih, Pak. Apalagi sampai jatuh ke Liga 3 kan, kita tambah sedih. Harapan saya ke depan kan agar Sriwijaya FC ini dapat kembali bangkit dan bisa naik lagi tahtanya ke Liga 1. Yang menjadi banyak pertanyaan saat ini adalah Anda datang tepat di saat-saat Sriwijaya FC ini tengah terpuruk. Sebenarnya siapa yang mengajak Anda dan bagaimana latar belakangnya? Saya tidak ada yang mengajak, cuman saya saja yang terpanggil untuk ikut perang di Sriwijaya FC. Saya tidak ada yang mengajak, Mbak, karena saya melihat kondisi Sriwijaya FC yang saat itu lagi butuh perhatian, lagi butuh kasih sayang lah untuk diperhatikan. Jadi saya hadir situ, datang ke Sriwijaya FC, saya untuk menjadi orang tua mereka, untuk memberikan motivasi, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka, agar mereka dapat kembali percaya diri tadi, Mbak, bisa mengembalikan lagi kejayaan Sriwijaya. Dengan saya hadir di situ, ya saya tidak ada yang mengajak, karena panggilan saya sendiri, Mbak, karena saya memang pencinta sepak bola. Melihat
Sriwijaya FC makin kita lihat dia makin tidak diperhatikan, makin dia terpuruk. Jadi disitulah saya mulai kepanggil. Tapi kalau untuk mengajak saya tidak pernah diajak karena itu panggilan diri saya sendiri, Mbak, ke situ. Setelah Anda masuk dan berkecimpung langsung nih sebagai asisten manajer pada saat itu, bisa digambarkan mungkin bagaimana kondisi Sriwijaya FC pada saat itu, Pak? Ya kalau saat itu kondisinya kurang baik-baik saja, Mbak. Nah, maka dari situ kita harus perhatian sama mereka. Karena yang ditunggu sama mereka itu ialah perhatian. Kepercayaan, keperhatian itu. Kalau tidak ada orang yang memperhatikan mereka, dia makin hilang, kepercayaan dirinya hilang. Jadi makanya dari situ saya hadir untuk menjadi orang tua mereka. Mungkin dalam kondisi kurang baiknya seperti apa nih, dari segi mana saja? Ya, segi dari finansial lah, finansial ya itulah. Segi dari perhatian. Itu artinya bisa disebutkan bahwa kondisi pemain pada saat itu memprihatinkan seperti itu, Pak? Ya, betul. Sangat memprihatinkan kan. Ya, mungkin masyarakat Sumatera Selatan juga udah tahu kan kondisinya seperti apa, Mbak. Nah, maka dari situ saya hadir untuk mereka. Ya, yang menjadi pertanyaan pula ini Pak David adalah apa yang membuat Anda tergerak untuk menyelamatkan klub yang saat itu kondisinya tengah terpuruk, Pak? Ya, prihatin aja, Mbak, melihat klub Sriwijaya FC, sekelas Sriwijaya FC dengan kondisi seperti ini kan. Jadi saya melihat kondisi Sriwijaya FC lagi seperti ini, ya makanya saya hadir di tengah-tengah mereka untuk mengembalikan kepercayaan mereka kan, yang mungkin selama ini terpuruk lah, mungkin tidak percaya diri, sudah mulai hilang kendali. Nah, maka dari situ saya hadir untuk mengembalikan mereka, untuk membangkitkan mereka agar mereka bisa percaya diri kembali dan bisa menyelamatkan Sriwijaya FC terhindar dari zona degradasi. Kondisi yang Anda sebutkan tadi tidak baik-baik saja. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, dari segi apa saja nih? Ya, kalau kita lihat sendiri masyarakat Sumatera Selatan ini udah tahu kan kondisinya seperti apa kan. Dari masalah gaji, mungkin dari ya berbentuk finansial atau ya apalah kan, Pak. Yang kita ketahui saat ini kan, ya maka dari situ saya datang. Bisa dikatakan itu artinya saat Anda masuk, kondisi daripada para pemain Sriwijaya FC ini begitu memprihatinkan ya, Pak? Ya, betul. Begitu memprihatinkan kan. Jadi maka dari itu kita hadir di tengah-tengah mereka kan untuk mengembalikan dan mengangkat percaya diri mereka lagi kembali kan. Bahwa di sini ada saya masih memperhatikan kalian kan. Saya di sini hadir di tengah-tengah kalian, anggaplah saya ini sebagai orang tua kalian yang akan memperhatikan kalian dan akan memberikan kasih sayang kepada kalian, gitu aja. Jadi saya mohon kepada kalian untuk kembali bangkit, jangan lagi menoleh ke belakang. Mari kita sama-sama lindungi dan bangkit untuk Sriwijaya FC demi lambang di dada kan. Itu artinya adalah dorongan secara pribadi untuk membuat Sriwijaya FC ke depan menjadi lebih baik lagi ya, Pak. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Muhammad David, asisten manajer Sriwijaya FC. Pak, kita melanjutkan perbincangan kita dan awalnya kemarin Anda digadang-gadang sebagai manajer Sriwijaya FC. Kenapa Anda akhirnya menolak? Ya, di situ saat itu saya memang bukannya menolak sih sebenarnya, Pak ya. Saya bisa menerima untuk saat itu menjadi manajer Sriwijaya FC. Ya, saya terima kasih kepada pihak manajemen Sriwijaya yang telah mempercayai saya untuk dibawa menjadi manajer. Nah, tapi di saat itu posisinya saya belum siap untuk menjadi manajer Sriwijaya FC karena ya saya inginnya saya masuk ke situ dalam keadaan normal, Mbak. Keadaan sudah semuanya sudah beres kan, yang namanya permasalahan yang ada di internal Sriwijaya gitu, Mbak. Nah, jadi saya bisa masuk ke manajer Sriwijaya FC itu bisa bekerja dengan baik dan bisa membuat suasana baru, Mbak, di
Sriwijaya. Ini walau Anda menolak saat itu Pak David, Anda tetap tegas menyatakan dukungan tanpa harus menjabat sebagai manajer. Apakah sebenarnya Anda saat itu tetap yakin dengan performa tim walaupun keadaan internal saat itu tidak baik-baik saja? Ya, saya yakin, Mbak. Walaupun saat itu internal tim sendiri Sriwijaya FC itu kurang baik-baik saja, tapi saya sudah yakin. Karena melihat dari loyalitas pemain itu yang masih bertahan saat itu di Sriwijaya, itu memang jiwanya untuk Sriwijaya, Mbak. Kalau mereka tidak loyalitas kepada Sriwijaya saat itu, ya mungkin sudah habis pemain Sriwijaya, tidak ada di situ. Yang di mana sebelumnya ada beberapa pemain yang sudah pergi, meninggalkan Sriwijaya, yang itu pergi. Nah, ternyata alhamdulillah sisa pemain yang ada, dengan ada beberapa pemain yang ditambahkan di Sriwijaya mampu. Meskipun tanpa pemain asing di situ, Mbak. Nah, bisa kita lihat sendiri, Mbak, kemarin kan beberapa laga pertandingan di mana grup Sriwijaya FC ini grup yang lumayan ini. Ya kategori grup neraka lah sebenarnya Sriwijaya itu. Tapi alhamdulillah bisa dilalui dan juga Sriwijaya mampu bertahan. Loyalitas pemain yang saat itu tersisa Anda menjadi keyakinan bagi Anda tentunya ya Pak Ya, pada saat betul. itu. Saat Anda memutuskan untuk membantu Sriwijaya FC, apa langkah pertama yang Anda lakukan pada saat itu Pak? Mengembalikan kepercayaan mereka tadi. Saya masuk ke situ melihat kondisi pemain mungkin sudah mulai hilang kepercayaan. Nah, maka dari itulah kerja saya untuk mengembalikan kepercayaan mereka lagi, untuk membangkitkan mereka lagi. Di situ kesulitannya dengan segala cara. Gimana caranya saya harus betul-betul ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya ya alhamdulillah saya mampu mengembalikan kepercayaan mereka kembali, dan setelah mereka buktikan kepercayaan mereka masing-masing dengan pemain lepas di Liga A, di laga-laga sisa menjelang playoff degradasi ini, Bu. Itu artinya Anda secara tidak langsung begitu dekat dengan para pemain Sriwijaya FC saat Anda masuk. Seperti yang Anda katakan tadi, memberikan kepercayaan seperti itu. Mungkin apa nih yang Anda berikan motivasi seperti apa? Ya, motivasi saya perhatian lah ke mereka, Mbak. Perhatian dan membawa mereka kumpul bersama, duduk bareng bersama, memberikan pencerahan kepada mereka. Kita bawa makan bareng, dan ada beberapa yang kita kasihkan untuk kepercayaan mereka, sehingga kita kasih masukan ke mereka bahwa di sini yang kita bawa adalah nama Sriwijaya FC. Dan di sini warga Sumatera Selatan sangat rindu dengan kejayaan Sriwijaya FC yang seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Dan juga di sini kita di posisi Sriwijaya FC sedang tidak baik-baik saja, dengan kondisi yang akan terpuruk lah istilahnya, kan ingin terpuruk. Gimana caranya ya, saya mohon kepada kalian untuk sama-sama menyelamatkan Sriwijaya FC ini jatuh dari zona degradasi, Mbak. Itu artinya tidak butuh waktu lama nih untuk Anda bisa meyakinkan mereka, membangkitkan loyalitas mereka. Ini sebenarnya menarik banyak perhatian semuanya. Bagaimana nih tanggapan seorang David yang saat ini sudah sah menjadi asisten manajer? Apakah mungkin ke depannya ini akan bisa mendorong untuk menjadi manajer secara utuh, Pak? Siap. Kalau untuk asisten manajer sebelumnya kayaknya ini masih ini ya, Pak ya. Tapi kalau untuk manajer ya, kita kalau memang betul kita dipanggil lagi untuk menjadi manajer Sriwijaya FC, kalau jika semuanya sudah terselesaikan ya saya siap. Saya siap ada di bagian manajemen Sriwijaya FC, dan juga kita siap untuk membantu Sriwijaya FC agar lebih baik lagi dan menuju ke kasta yang lebih tinggi lagi, yaitu Liga 1, Mbak. Pak David, ini kan Anda memberikan dukungan moral bahkan material seperti itu. Anda rela memberikan bonus pada pemain menggunakan dana pribadi. Kenapa sampai all out itu, Pak? Ya kalau nggak seperti itu, Pak, kasihan mereka. Itu salah satu motivasi buat mereka untuk membangkitkan mereka lagi, kepercayaan diri mereka. Berarti mereka yang selama ini
tidak diperhatikan ya dengan munculnya saya dengan memberikan bonus itu saya anggap itu bonus itu belum seberapa lah buat mereka kan sekelas Sriwijaya, tapi berapa berharganya buat mereka, mereka sangat menghargai bonus yang saya kasih, yang sudah mungkin yang sudah sering kali lah saya kasih ke mereka. Nah dari situ rupanya mereka tidak melihat nominal dari bonus yang saya kasihkan, tapi mereka melihat oh kok ada orang yang masih memperhatikan kita ya, oh kok ada apa sosok orang yang masih ingin merangkul kita di saat kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Nah, jadi dari situlah mereka mulai menganggap saya seperti orang tuanya sendiri, Mbak. Jadi apapun yang dikeluhkan sama mereka, mereka selalu ngadunya ke saya, melaporkannya ke saya. Meskipun mereka. Saat ini Sriwijaya FC sudah selamat dari zona degradasi dan tetap bertahan di Liga 2. Tentunya ke depan ini tantangannya akan semakin kuat. Mungkin kesulitan apa saja nih yang nanti akan dihadapi dan menjadi PR nih? Ya, kalau saya lihat sendiri kan peran serta pemerintah, Mbak. Ya, kita berharap untuk yang akan datang Sriwijaya FC ini perlu peran serta pemerintah untuk memperhatikan klub kebanggaan kita Sriwijaya FC, dan juga inginnya masuknya sponsor-sponsor yang untuk ikut peran juga ke Sriwijaya FC seperti Bank Sumsel, PT Pusri, Batu Raja, PTBA, yang dimana kita di Sumatera Selatan itu banyak sumber energi, Mbak, perusahaan-perusahaan yang besar kan. Sayang kalau perusahaan di Sumatera Selatan ini jika tidak berperan penting juga, tidak ikut peran penting ke Sriwijaya. Nah, jadi harapan saya ke depan supaya yang menjadi kesulitan untuk Sriwijaya FC ini ya finansial, Mbak, masalah finansial dan juga perhatian lah. Ya, saya berharap penuh kepada pihak perusahaan yang ada di Sumatera Selatan ikut ambil bagian. Dan juga yang lebih penting lagi ada peran penting juga dari pihak pemerintah Sumatera Selatan. Sebagai klub kebanggaan warga Sumatera Selatan, tentunya kita mengharapkan dukungan dari ataupun peran dari pemerintah daerah Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah di Sapa Sumbaksel. Iya. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih membahas terkait dengan nasib klub Sriwijaya FC bersama dengan Muhammad David, asisten manajer Sriwijaya FC. Pada update setelah Sriwijaya FC ini bisa bertahan di Liga 2 musim 2024-2025. Apakah di musim selanjutnya Anda tetap mendukung Sriwijaya FC seperti ini? Artinya konsisten dengan seperti ini? Ya, tetap Mbak. Tetap konsisten seperti ini, Mbak. Saya tetap memperhatikan Sriwijaya FC sampai Sriwijaya FC itu benar-benar baik dan kembali lagi ke Liga 1. Karena tujuan saya ke depannya nanti jika saya bergabung ke jajaran manajemen lagi Sriwijaya FC, dipanggil untuk membantu Sriwijaya FC, misi saya hanya satu, ingin mengembalikan Sriwijaya FC ke tahta yang lebih tinggi lagi, yaitu Liga 1, Mbak. Kita belum cukup puas klub sebesar Sriwijaya FC ini berada di posisi Liga 2, Mbak. Apalagi di Liga 3. Kita di Liga 2 saja kita sudah masih sedih. Dan juga harapan kita kan, tujuan kita untuk Sriwijaya FC ini adalah ke Liga 1. Bukan di Liga 2. Nah, tapi setelah ini memang udah masuk ke jajaran manajemen, saya bismillah akan berusaha akan merangkul teman-teman kita yang ada di Sumatera Selatan, pengusaha-pengusaha, agar untuk membantu Sriwijaya FC hingga mereka finish di puncak tahta Liga 1 di Indonesia. Dalam hal ini yang tak kalah penting adalah supporter. Ini seperti apa nih Pak, dukungan dari supporter pada saat ini? Apalagi ini akhirnya Sriwijaya FC bisa selamat dari degradasi. Ya, saya sampai saat ini dukungan supporter kepada saya alhamdulillah sangat antusias lah. Beragam-beragam ucapan yang dilontarkan oleh para supporter yang ada di Sumatera Selatan, khususnya supporter Sriwijaya FC, meminta saya untuk segera ambil bagian dalam
kepengurusan di Sriwijaya FC. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh supporter Sriwijaya FC, Ultras, Singamania, Sriwijaya Mania yang telah mensupport saya untuk terus mendampingi Sriwijaya sehingga terhindar dari zona degradasi. Dan juga sesuai janji saya kepada para supporter, saya akan selamatkan Sriwijaya jangan sampai jatuh ke Liga 3. Alhamdulillah berkat dorongan dari para supporter Sriwijaya Mania, Singamania dan Ultras, saya mampu menyelamatkan Sriwijaya FC terhindar dari zona degradasi. Menjadi tambahan semangat yang kuat untuk Anda bisa memperbaiki klub Sriwijaya FC saat ini. Menurut penilaian Anda sendiri nih Pak David, apakah ke depan masih ada harapan Sriwijaya FC untuk kembali berlaga di Liga 1 nih Pak? Ya, sangat besar Mbak. Melihat komposisi pemain saat ini ya kan, kita lihat pemain muda Sriwijaya FC ini aja mampu menuntaskan 3 laga yang krusial lah, yang memang sangat kuat. Tambah lagi nanti ke depannya akan adanya penambahan pemain. Dengan pemain yang ada aja, Sriwijaya FC mampu menyingkirkan tim-tim besar di zona playoff tadi. Apalagi ke depannya nanti mungkin jadi jajaran manajemen Sriwijaya FC sendiri akan mengambil pemain-pemain yang mereka untuk memperkuat Sriwijaya FC agar bisa kembali ke Liga 1. Ya, harapan saya semoga Sriwijaya FC ke depannya ya ke Liga 1. Keyakinan positif yang muncul dari diri Anda pribadi tentunya menjadi dorongan untuk memperbaiki klub kebanggaan warga Sumatera Selatan ini Pak David, yang menjadi sorotan juga Anda menjabat sebagai Askot PSSI Palembang dan juga CEO David FC. Apa agenda besar Anda ke depan untuk mendukung sepak bola Palembang ini secara umum untuk tetap maju? Ya, melakukan pembinaan, Mbak. Saya selaku Ketua Askot PSSI Kota Palembang, saat ini udah berapa pergelaran yang saya buat untuk memajukan sepak bola di Kota Palembang, terkhususnya di usia dini ya Mbak ya. Dari usia 10, 12, dan 15 yang sudah bergelar kompetisi di Kota Palembang, di Stadion Kambojan. Nah, dari situlah kita akan terus melakukan pembinaan dan turnamen-turnamen yang ada di Kota Palembang agar atmosfer pembinaan sepak bola yang ada di Kota Palembang ini kembali bangkit dan bisa menyalurkan hobi-hobinya ke klub-klub binaan sepak bolanya masing-masing, sekolah sepak bolanya masing-masing. Terakhir nih Pak David, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan baik kepada para pemain, supporter maupun pemerintah daerah untuk mendukung Sriwijaya FC? Ya, saya pribadi meminta dukungan kepada para supporter dan warga Sumatera Selatan agar tetap terus memberikan support kepada tim kebanggaan kita Sriwijaya FC dengan memenuhi Stadion Jakabaring Palembang di saat laga-laga Sriwijaya FC saat akan melakoni pertandingan di stadion. Karena kenapa? Saya berharap pada warga Sumatera Selatan agar memenuhi stadion tersebut biar mengembalikan kepercayaan klub Sriwijaya FC dan mengembalikan kepercayaan mereka bahwa kalian masih cinta pada Sriwijaya FC. Apabila stadion tersebut sepi dari para penonton, takutnya pemain Sriwijaya FC malah hilang percaya diri dengan alasan kenapa kok stadion ini sepi ya. Dengan alasan kok stadion sepi, apakah warga Sumatera Selatan tidak menginginkan kami lagi di stadion ini? Kalau dengan adanya stadionnya penuh dengan dukungan masyarakat Sumatera Selatan, insya Allah pemain Sriwijaya FC akan kembali bangkit dan naik ke Liga 1. Dan juga untuk pemerintah Sumatera Selatan, saya berharap juga agar ikut andil dalam melakukan perhatian penuh terhadap klub Sriwijaya FC, Mbak. Tentunya besar harapan kita ya Pak David untuk agar bisa Sriwijaya FC ini kembali bersinar di Liga 1 seperti itu dan juga semakin maju untuk klub Laskar Wong Kito. Saudara, saya tutup perbincangan kita pada hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul
6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen, terpercaya. Sampai jumpa.